Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari siapkan setiap hidup kita untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita datang bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang terus berlaku bagi setiap hidup kita. Mari sama-sama di dalam hadirat Tuhan kita mau katakan, kami mau tinggal diam terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mencintai hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
hati kami terus memuji, menyembah Engkau, menyatakan kekaguman kami, cinta kami kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini buat kesempatan anugerah yang Tuhan kembali beri bagi kami, untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman. Kami minta Roh Kudus yang menjadi penolong kami akan membukakan segala pengertian yang benar bagi kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu, apa yang kami terima malam hari ini, boleh kami dapat pahami di dalam pimpinan kuasa Roh-Mu. Dan kami minta Tuhan pengurapan hadir bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tidak terkecuali setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti renungan ini, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biar kekuatan Tuhan, janji-janji Tuhan yang sama itu kami terima, kami alami di dalam setiap hidup kami. Ketika kami mendengar, kami menghidupi setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami, sehingga kami boleh semakin hari mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur Bapa, kami siapkan hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga semua yang saudara yang ikut bersama dengan kita dalam perenungan malam hari ini. Malam hari ini kita sudah ada di hari yang ke-16 di bulan September tahun 2020. Setengah bulan lamanya kita sudah lewati di bulan September ini, dan beberapa hari lagi juga, tinggal setengah bulan lagi kita juga akan meninggalkan bulan September menuju ke bulan Oktober. Waktu begitu cepat sekali berlalu, ya. Mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-16. Dan biar waktu demi waktu yang kita jalani, terus juga kita juga terus boleh melihat, mengalami kebaikan, pertolongan Tuhan, bahkan juga terus juga dalam perenungan malam kita, perenungan firman Tuhan, untuk kita boleh juga terus bersama-sama membaca, melihat, dan mempelajari setiap bagian-bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan pada hari ini, pada saat ini, kalau di perjanjian baru kita sudah sampai di kitab Galatia, dan besok hari ini Galatia pasal yang kelima, dan besok Galatia 6, dan setelah itu kita akan masuk kepada surat Paulus yang berikutnya, yaitu di kitab Efesus. Kalau dalam perjanjian lama kita sudah sampai di kitab Yesaya pasal 14 sampai yang ke-15. Saudara, kalau kita baca di kitab Galatia pasal yang kelima, kita perhatikan khususnya tentang, ada satu hal juga yang menarik yang kita perhatikan, bagaimana Paulus menguraikan dengan panjang lebar di sini, yaitu tentang membedakan antara tabiat daging atau perbuatan daging, ya, dikontraskan dengan perbuatan roh atau buah roh, ya. Buah roh, ketika seorang dipenuhi dengan roh, maka harusnya roh itu membawa dia, menuntun mereka yang dipimpin itu untuk menghasilkan buah roh. Atau seharusnya mereka yang sudah percaya kepada Yesus, yang dimeteraikan oleh roh dan dipenuhi dengan roh, itu harus hidup oleh roh, ya. Galatia 5:16, hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, ya, berjalan dalam pimpinan roh. Seluruh bagian hidupnya itu adalah keinginan roh semata-mata, bukan keinginan daging, ya, bukan lagi keinginan hal-hal yang lama. Dan berarti itu artinya hidup ini harus terus, waktu demi waktu harus terus berproses, terus diperbaharui dalam hati dan pikiran, ya. Berbaharui hati, ya, dan pikiran kita terus diubahkan dari waktu ke waktu. Kalau seorang yang hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya.
Tapi inilah pergumulan, inilah perjuangan hidup kita sebagai manusia pada hari ini, bahwa keinginan daging juga terus merupakan pergumulan setiap kehidupan kita, untuk bagaimana kita mengalahkan keinginan daging yang ada. Ya, di sini katakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Di Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, dari perbuatan sia-sia, oleh karena firman Tuhan disampaikan kepada mereka, jangan kembali lagi kepada hal yang lama, jangan kembali lagi kepada perbuatan yang lama. Ya, karena itu perlunya dipimpin, dikuasai oleh roh, perlunya berjalan dalam kehidupan roh. Ya, jadi tabiat yang lama itu harus dimatikan oleh pertolongan roh. Bagaimana supaya tabiat yang lama? Tentunya ada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama ini kalau sudah menjadi budaya, menjadi karakter dan membudaya, maka dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Dan bagaimana supaya bisa mengalahkan itu? Harus mulai dengan satu kebiasaan yang baru, satu pembudayaan kebiasaan yang baru. Kalau biasanya itu adalah dalam tabiat daging, maka sekarang kamu yang telah ditransformasi dan hidup dalam hidup yang baru, maka sekarang di bahasa juga yang lain di Kolose, matikanlah dalam dirimu segala hal-hal yang duniawi. Matikanlah itu artinya, kalau kita lihat dalam terjemahan Inggris itu artinya put to death, bawa kepada kematian. Artinya ada sebuah langkah, ada sebuah tindakan. Jadi ada sebuah tindakan untuk mematikan. Nah, sebuah tindakan ini berarti, kalau tadi tindakan kita adalah tindakan kepada yang lama, berjalan dalam hal yang lama, dalam ini sekarang setelah kamu dibaharui, maka sekarang jalanmu dalam lama itu sekarang kamu tinggalkan, dan sekarang mulai melangkah dalam hal yang baru, ya, oleh pertolongan roh, oleh pimpinan roh, sehingga memampukan kalian terus dari waktu ke waktu, berjalannya waktu itu, maka oleh karena kalian sekarang menjalani satu kebiasaan hidup yang baru, kebiasaan hidup yang dipimpin oleh roh, yang berjalan dalam roh, maka dalam tuntunan roh tersebut, sehingga kalian dimampukan untuk menghasilkan buah roh, bukan tabiat daging. Nah, kalau kita akan coba lihat, kalau kita perhatikan apa yang dituliskan oleh Paulus tentang perbuatan daging di sini yang terus juga berlawanan dengan keinginan roh, ya. Dan terus juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya berjalannya waktu, kedagingan ini semakin ditekan, ya, semakin dimatikan, semakin dibakar habis, ya, dan yang muncul adalah keinginan roh. Yang muncul adalah terus perbuatan-perbuatan roh, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari ayat 19 sampai 21, karena Alkitab mengatakan barang siapa yang melakukan ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya akan coba sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, definisi tentang perbuatan tabiat berdosa, tabiat daging ini yang dituliskan oleh Alkitab penuntun. Ya, Alkitab penuntun menjelaskan dengan begitu baik, dan ini perlu kita pelajari bersama-sama, ya. Jadi penjelasan perbuatan daging menurut Alkitab penuntun, ya. Tabiat berdosa, Yunani sarx, menggambarkan tabiat manusia dengan semua keinginan yang buruk. Tabiat berdosa tetap tinggal dalam orang Kristen setelah mereka bertobat dan menjadi musuh yang berbahaya. Mereka yang melakukan perbuatan tabiat dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Oleh karena itu, tabiat berdosa ini harus dilawan dan dimatikan
dalam peperangan yang terus-menerus oleh orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Ya, jadi tabiat ini, daging ini terus ada setelah kita menjadi percaya. Bukan berarti tidak ada. Dan ini adalah satu peperangan, ya, dan menjadi musuh yang berbahaya, ya, menjadi musuh kita. Dan sebab itu perlu terus dipeperangi, perlu terus diperangi, ya, selawan dan dimatikan dalam peperangan yang terus-menerus oleh setiap kita melalui pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kehidupan kita. Dan itulah sebabnya firman Tuhan terus mengingatkan kita, mengajarkan kita, ya. Dan salah satu caranya juga yang kita lihat adalah yaitu dengan oleh pertolongan Roh Tuhan memulai satu kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan salah satunya kebiasaan yang baru, kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Ya, dengan kita melatih kehidupan kita dengan beribadah, maka itu adalah salah satu cara, ya, untuk mulai membiasakan satu kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang benar, ya, dalam kehidupan kita. Dan tentulah beribadah ini kalau kita lihat bukan hanya dalam perkumpulan misalnya setiap minggu, tetapi juga misalnya kita beribadah secara pribadi, dan juga beribadah misalnya dalam kelompok yang kecil, dan juga melakukan, kalau kita perluas itu, melakukan aktivitas-aktivitas dalam ibadah tersebut. Dan oleh pertolongan Roh Tuhan mampukan kita untuk kita bisa mengalahkan, ya, setiap tabiat daging ini, sehingga yang muncul adalah tabiat roh. Tabiat daging semakin ditekan, ya, habis, dan yang muncul terus lebih waktu yang kita jalani adalah keinginan roh. Nah, percabulan di sini di Alkitab penuntun, yang pertama percabulan Yunani porneia, yaitu kelakuan dan hubungan seksual amoral, termasuk menyenangi gambar, film, atau bacaan porno. Ya, jadi percabulan, kelakuan dan hubungan seksual amoral, ya, termasuk di dalamnya, ya, menyenangi gambar, film, atau bacaan porno. Ya, terus berikutnya apa, saudara? Kecemaran, yaitu dosa-dosa seksual, perbuatan yang jahat dan kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, termasuk pikiran dan keinginan hati. Dan itulah sebabnya apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, apa yang kita terima, apa yang sehari-harinya kita perhatikan. Ya, kalau misalnya kita memasukkan terus diinstal dengan hal-hal yang tidak benar, dengan misalnya hal-hal yang dapat merusak, bahkan sampai kepada percabulan, menyenangi gambar, film, atau bacaan porno, saudara, ini terus dimasukkan, maka ini akan mempengaruhi sehingga menjadi orang yang cemar, ya, perbuatan-perbuatan jahat dan kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati. Nah, berikutnya hawa nafsu, ya, sensualitas mengikuti nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Penyembahan berhala, ya, yaitu menyembah roh, orang, atau patung berhala, kepercayaan kepada seorang lembaga atau badan, benda yang dianggap berkuasa setara dengan atau lebih daripada Allah dan firman-Nya. Ya, jadi penyembahan berhala ini oleh kata penuntut termasuk juga tidak hanya misalnya menyembah roh atau patung berhala, tetapi kepercayaan kepada seseorang, ya, lembaga atau benda yang dianggap berkuasa setara dengan atau lebih daripada Allah dan firman-Nya. Jadi kalau misalnya mempercayai seorang, ya, setara atau bahkan lebih daripada Allah, ini adalah penyembahan berhala. Atau sampai pada tahap misalnya juga mengkultuskan seorang manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini bagian dari penyembahan berhala. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kehidupan kita ini sampai kepada tahap yang namanya mengkultuskan. Dan itu yang kita lihat misalnya juga pada Paulus begitu tegas kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu tentang mereka mulai mengkotak-kotakkan dirinya bahwa saya dari golongan Paulus, Apolos, ya, Kefas, Kristus dan sebagainya. Ya, saudaraku, pada bagian itu kita melihat bahwa jemaat yang ada di Korintus sedemikian
ditegur oleh Paulus supaya jangan sampai kepada tahap kalian itu adalah mengkultuskan ya pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Allah. Ya, apakah Paulus mereka itu hanya alat Tuhan, mereka hanya instrumen Tuhan. Mereka mengerjakan bagian yang dipercayakan kepada mereka. Apakah menanam, apakah menyiram, tetapi yang penting itu adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi jemaat yang ada tidak boleh mengkultuskan, karena mereka itu hanya alat Tuhan. Nah, bukan berarti kalau demikian kita tidak menghargai ya, menghormati iya. Ya, tetapi tidak boleh sampai kepada tahap yang namanya mengkultuskan. Ya, karena kalau sampai saat mengkultuskan, maka itu disamakan dengan penyembahan berhala. Dan juga Yesus juga mengatakan barang siapa mengasihi ayah atau ibunya atau keluarganya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ya, jadi artinya Tuhanlah yang harus menjadi segala-galanya. Ya, nomor satu. Ya, di atas segala-galanya. Ya, dan saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus juga mengatakan barang siapa oleh karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, ayahnya, saudaranya, maka saudaraku, meninggalkan di sini bukan berarti totalitas mereka meninggalkan dan tidak peduli. Tidak, artinya bahwa mereka betul-betul fokus kepada kerajaan Allah dan meninggalkan segala rintangan yang ingin menghalangi ya setiap langkah mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, jadi artinya bahwa Tuhan harus yang menjadi segala-galanya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sedemikian dipakai oleh Tuhan, ya. Kita menghargai ia, kita memberikan penghormatan ia, tetapi tidak boleh sampai kepada tahap yang namanya mengkultuskan. Karena itu, firman Tuhan di sini sudah bagian dari penyembahan berhala, ya. Saudaraku, berikutnya kita lihat ada sihir, ya, ilmu sihir, spiritisme, sihir hitam, menyembah setan-setan dan penggunaan obat bius untuk pengalaman-pengalaman rohani. Berikutnya juga, saudara, ada perseteruan, ya, perseteruan Yunani ektra, yaitu maksud dan perbuatan bermusuhan yang hebat, kebencian atau permusuhan yang sangat, ya, permusuhan yang hebat, kebencian atau permusuhan yang sangat. Saudara, Alkitab dengan tegas mengajarkan kepada setiap kehidupan kita untuk jangan sampai kita bermusuhan yang hebat atau memiliki kebencian, permusuhan yang sangat, ya, terhadap orang-orang terdekat kita, terhadap saudara seiman kita, atau juga terhadap siapa saja yang terdekat dengan kita. Ya, saudara kasih Tuhan, ini adalah satu bagian dari perbuatan daging. Biarkan kasih Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Paulus juga di dalam ajaran firman Tuhan mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan kita membiarkan, saudaraku, hal-hal yang kecil, benih-benih kecil atau hal-hal yang kecil membiarkan dirinya terus misalnya memiliki sifat bermusuhan, ya, atau kebencian, ya, permusuhan yang hebat. Tentunya permusuhan, seorang misalnya memiliki sifat kebencian atau permusuhan, ya, bisa karena mungkin oleh karena ada seseorang atau orang lain yang menyebabkan, ya, sehingga terjadinya permusuhan. Oleh karena sifat, ya, tindakan, perkataan, perbuatan orang lain, ya, sehingga terjadilah permusuhan, ya, terjadilah misalnya perseteruan, ya. Kitab dengan tegas menasihatkan setiap kehidupan kita, ya, supaya justru sebaliknya kita memiliki kasih, ya, pengampunan, bukan dikuasai dengan perbuatan daging ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan berikutnya juga yaitu ada perselisihan. Perselisihan yaitu bertengkar, antagonisme, perebutan keunggulan. Perebutan keunggulan, merasa diri lebih daripada saya yang lebih unggul, saya lebih daripada dia, lebih superior, ya, lebih dipakai, ya, lebih dipercaya, ya, dan karena merasa demikian, saudara dikasihi Tuhan, sehingga terjadilah perselisihan, yaitu bertengkar, ya, perebutan keunggulan. Jadi masing-masing mau ingin memperebutkan, ya, siapa yang lebih daripada yang, ya. Kalau berkompetisi untuk hal yang baik,
silakan. Tetapi kalau misalnya sampai kepada tahap yang namanya perselisihan, ini yang dilarang atau ditentang oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki sifat bertengkar, ya, berebutkan siapa yang lebih unggul. Berikutnya, saudaraku, iri hati, ya, benci, marah, ya, dalam Yunani-nya selus, ya, benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain, ya, cemburu akan keberhasilan orang lain, ya. Oleh karena kecemburuan tersebut, saudaraku, sampai kepada tahap yang namanya iri hati, ya. Kalau mungkin kita belajar kenapa mereka berhasil dan bagaimana kita mempelajari apa yang menyebabkan, nah itu hal yang lain. Tapi kalau misalnya cemburu dalam hal yang negatif, ya, saudara, sehingga mencari jalan mungkin bagaimana supaya orang tersebut yang sedang mengalami keberhasilan, pertolongan, pemakaian Tuhan, sehingga mencari jalan bagaimana supaya menggali lubang sehingga mereka jatuh ke dalamnya. Nah, ini yang ditentang oleh firman Tuhan. Kita bersukacita, bersyukur bila ada saudara seiman kita, ada rekan-rekan orang percaya yang lainnya, ada rekan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, dan sebagainya. Mereka mulai dipakai oleh Tuhan, mereka mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Harusnya kita bersukacita dan mendorong supaya mereka terus ada dalam pemakaian Tuhan, bukan justru sebaliknya. Ya, benci atau marah. Saudaraku, jangan kita menyimpan hal-hal karena surat juga nanti kita lihat di Efesus mengatakan bahwa jangan beri kesempatan kepada segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kehidupan kita. Saudaraku, jangan kita membiarkan hal-hal ini menggerogoti kehidupan kita. Dalam kitab Kidung Agung, saudara, kita perhatikan di sana ada satu perkataan mengatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil. Ya, karena bila rubah-rubah kecil ini tidak ditangkap, maka dia akan merusak kebun anggur. Hal-hal yang kecil kalau terus dibiarkan, maka dia akan merusak. Nah, kita selalu mengatakan bahwa nilai setitik akan merusak susu sebelang. Hal-hal yang kecil bisa dapat merusak. Jadi, dari kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita, mengajarkan kita supaya kita bukan menyimpan kebencian, kemarahan, ya, kecemburuan atas keberhasilan orang lain. Kalau misalnya kecemburuan, saya katakan kita belajar, ya, kenapa mereka bisa ada. Nah, itu bagian. Tetapi kalau misalnya sampai kepada tahap yang misalnya iri hati, dan oleh karena dikuasai dengan iri hati tersebut, dikuasai dengan kecemburuan tersebut, dikuasai dengan kebencian, akhirnya mencari jalan bagaimana supaya orang tersebut tidak dipakai oleh Tuhan. Dan ini saudara kita, ya, kita perhatikan dalam Alkitab sudah memberikan contoh kepada setiap kehidupan kita, ya, apa yang dilakukan oleh Saul ketika dia dikuasai dengan iri hati, ya, makanya dan akibat dari iri hati terus dan tidak mau menerima atau tidak mau berlapang dada atas keberhasilan yang Tuhan lakukan kepada Daud, ya, seorang anak muda yang ketika dipercaya menjadi kepala pasukan dan kemanapun ia pergi berperang, tangan Tuhan menyertai, keberhasilan Tuhan terjadi. Dan ketika orang Israel bernyanyi berbalas-balasan, dia mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Lalu panas hati yang menguasai dia, amarah yang menguasai dia, iri hati yang menguasai dia. Dan oleh karena dia terus membiarkan dirinya ini dalam keadaan yang demikian, saudara-saudaraku, dan tidak mau, ya, ada pemberesan dan tidak meninggalkan ini, saudaraku, maka dosa iblis yang mengambil keuntungan atas kehidupan dia. Dan apa yang terjadi? Kita perhatikan, akhirnya dia mencari jalan bagaimana supaya membinasakan Daud, ya. Tapi akhirnya bukan kebinasaan yang terjadi kepada Daud. Daud sendiri mengatakan dalam Mazmur, orang yang menggali lubang maka dia sendiri yang jatuh ke dalam, ya. Daud memberikan satu teladan, contoh, ya, dalam hal yang dilakukan oleh mertuanya, dia tidak pernah membalaskan, ya, apa yang dia dilakukan, sekalipun ada kesempatan untuk membalas perlakuannya. Dan kita tahu pada saat itu, pada masa perang, ya, kalau masa perang, saudaraku, ya, hukum perang dibenarkan bila seorang itu mereka dalam masa perang. Tetapi Daud tidak melakukannya.
Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, maka itu dia tidak lakukan. Ya, saudaraku, oleh karena Saul yang terus membiarkan dirinya nih dikuasai dengan iri hati, ya, dikuasai dengan iri hati, kebencian, kemarahan, kecemburuan, panas hati ini. Yang terjadi adalah, saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia mengalami kebinasaan. Ya, dan kita lihat akhirnya, saudaraku, dalam pertempuran di Kisah, akhirnya dia dibunuh oleh tentara Filistin. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Banyak kali kita terjebak ke dalam hal yang di perbuatan daging ini, perseteruan, perselisihan, dan iri hati. Ya, antara sesama, satu dengan yang lainnya. Dan ini kita terus dihadapkan, ya, dengan ini. Bahwa saudara, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, kepada setiap kehidupan orang percaya, kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap hamba-hamba Tuhan, kepada setiap siapapun, maka ada kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ada porsi Allah, ada potensi Allah kepada setiap kehidupan kita. Dan ketika kita mengerjakan, menjalankan, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Ketika Tuhan berikan karunia secara khusus, karunia-karunia penuh, rupa-rupa pelayan, dan seterusnya, itu adalah porsi Allah kepada setiap kehidupan kita. Ya, dan ketika kita melihat hal yang demikian, harusnya kita belajar bagaimana kita bersukacita, kita bersyukur seperti apa yang dilakukan oleh Barnabas. Dia tidak merasa bahwa saya lebih dulu dan Paulus yang bertobat belakangan, tetapi dia melihat potensi yang ada kepada dia, maka dia memanggil dan bersama-sama melayani Tuhan. Ketika juga jemaat yang di Antiokhia mengalami kasih karunia Tuhan, dia bersukacita, ya, dan menasihatkan mereka supaya mereka terus. Dari kasih oleh Tuhan yang saya lihat, ada banyak kali kita terjebak ke dalam hal-hal yang demikian. Dan firman Tuhan datang menasihatkan setiap kehidupan kita, ya, menasihati kita supaya kita semakin menekan, ya, hal-hal yang demikian. Jangan sampai kita dikuasai dengan iri hati, ya, berselisihan, ya, perseteruan, atau juga menyebabkan perselisihan, menyebabkan perseteruan, ya, antara satu dengan yang lain. Ya, kita membuat orang lain berseteru. Itu firman Tuhan juga, ya, sebagaimana di Efesus mengatakan bahwa fitnah. Jangan sampai kita menyebabkan perseteruan antara satu dengan yang lainnya. Tapi justru hadirnya kita ini membawa damai, ya, membawa perdamaian di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Ya, berikutnya di situ ada geram. Kemarahan meledak yang berkobar-kobar dengan kata-kata atau tindakan yang keras. Ya, terus berikutnya ambisi mementingkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, yaitu tujuannya untuk mencari kekuasaan, ya, atau mencari supaya dia lebih, mencari popularitas, ya, mementingkan diri sendiri dan tidak mau peduli dengan, ya, yang lain. Ya. Terus pertikaian. Nah, pertikaian, saudara, menariknya di sini pertikaian yaitu memperkenalkan ajaran yang memecah belah, yang tidak didukung firman Allah, yang menyebabkan pertikaian. Memperkenalkan ajaran yang memecah belah, yang tidak didukung oleh firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak hal pada hari ini, ya, yang coba ingin memecah belah umat Tuhan oleh karena adanya ajaran-ajaran yang tidak benar. Itu juga yang terjadi kepada jemaat yang di Galatia. Kemarin kita sudah di Galatia pasal yang keempat, bahwa mereka tadinya dalam gelap, ya, tapi ada utusan Tuhan, ada Paulus dan rekan-rekan yang datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka terima firman Tuhan, ya. Berikutnya dalam perjalanan ada ajaran yang lain, ya, ada guru-guru yang lain yang mengajarkan, sehingga mereka berbalik kepada ajaran yang tidak benar. Sehingga firman Tuhan datang menasihatkan kehidupan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan supaya kehidupan kita pada hari ini, ya, sampai kita oleh karena ada ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga umat Tuhan mulai terpecah belah. Berikutnya roh pemecah, ya, pemisahan jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup yang menghancurkan persatuan gereja. Ada roh pemecah yang suka memecah belah, mengadu domba satu dengan lain, sehingga jemaat yang harusnya kuat, yang harusnya kokoh, maka oleh karena ada roh pemecah ini yang memecah belah ini, akhirnya terjadilah pecah belah, ya, antara jemaat, ya, karena dikuasai dengan, saudaraku, iblislah yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan.
Yesus datang supaya kita punya hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Dikasih Tuhan, dijauhkan Tuhan dari setiap kehidupan kita supaya kita tidak menjadi orang yang adanya kita di mana bukan membawa damai tapi justru sebaliknya membawa roh pemecah belah. Ya, yang memecah belah persatuan, memecah belah juga jemaat, memecah belah ya dan sebagainya, ada begitu banyak. Ya, karena ini adalah pekerjaan daripada kuasa gelap. Ya, tabiat-tabiat daging kalau terus dibiarkan maka akan ditunggangi oleh kuasa jahat sehingga terjadi perpecahan. Ya, kalau terjadi perpecahan, yang terjadi jemaat yang harusnya bersatu menjadi kuat, tetapi kalau karena perpecahan akhirnya ya yang terjadi kemerosotan rohani dan seterusnya. Kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora, kedengkian, perasaan tidak suka, bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Saudaraku, yang kita perhatikan juga ini saudara, mulai dari 6, 7, 8, ya, 9, 10, 11, 12, 13, ya, kita perhatikan yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, geram, kepentingan diri sendiri, pertikaian, roh pemecah, kedengkian. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah terkadang bagian-bagian ini yang kita dihadapkan di bawah. Dan karena itu firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita supaya tabiat-tabiat kedagingan, tabiat-tabiat dosa ini oleh pertolongan Roh Tuhan, melalui pekerjaan Roh Tuhan yang memampukan kehidupan kita, maka ketika kita dikuasai oleh Roh Tuhan, memampukan kita menghasilkan buah roh, ya, ada kasih, sukacita, ya, dan seterusnya. Dan saya katakan, jangan sampai kita memiliki kecemburuan, ya, memiliki iri hati, ya, dan perseteruan yang menyebabkan juga suka berselisih, berseteru, ya, pertikaian, menyebabkan pertikaian, memecah belah, atau juga kedengkian. Kedengkian kepada saudara kasih oleh Tuhan, tetapi biar kita dikuasai oleh kasih Tuhan, ya, dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu yang tadi kita lihat bahwa maksudku hiduplah orang roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini adalah satu pertempuran yang terus menerus. Tapi kita percaya oleh pertolongan Roh Tuhan, manakala kita yang telah percaya kepada Tuhan ditransformasi, membiarkan kehidupan kita ini terus dikuasai oleh Roh, berjalan dalam Roh, ya, maka sekalipun ada situasi yang datang atau berbagai macam bentuknya apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, kita tidak dikuasai oleh tabiat daging, tapi juga tabiat roh yang menguasai setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak dikuasai dengan iri hati, ya, kedengkian, ya, perseteruan, bahkan juga kepentingan diri sendiri. Saudara kasih Tuhan, bagi setiap kehidupan kita yang ada pada malam hari ini, dimanapun kita berada, firman terus mengajar kehidupan kita. Biar hal-hal yang kecil, saudaraku, hal-hal yang kecil, perbuatan-perbuatan daging ini terus oleh pertolongan Tuhan, oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita, memampukan kita terus untuk boleh mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging. Dan berjalannya waktu, ya, saya katakan waktu yang terus berjalan ini, waktu yang terus kita tapaki terus ke depan nih, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sehingga terus yang muncul adalah keinginan roh, keinginan daging semakin dikikis, semakin ditekan, ya, sehingga yang muncul adalah keinginan roh. Kiranya oleh pertolongan Roh Tuhan pada malam hari ini, saudara kasih Tuhan, melalui nasihat firman Tuhan, untuk kita terus hidup dalam perbuatan roh, hidup terus, saudara yang kasih Tuhan, terus memampukan kita untuk menghasilkan buah roh, bukan kita dikuasai oleh keinginan daging. Puji Tuhan, terima kasih kehidupan kita pada saat malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Sebelumnya kita akan kembali puji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan kita sudah terima, kita dengar pada malam hari ini. Mari sama kita belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengizinkan firman itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka tidak ada tempat celah bagi iblis untuk menaburkan benih-benih yang jahat, sehingga benih-benih yang jahat itu menguasai pikiran dan hidup kita. Tapi izinkan firman itu memenuhi hidup saya dan saudara, agar seluruh perkataan kita, pikiran kita adalah segalanya yang terbaik kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hal-hal yang jahat yang kita izinkan datang memenuhi hidup kita. Pada malam hari ini kita akan satukan hati kita akan masuk di dalam doa. Kita mau berkata pada malam hari ini, bila aku buka mataku Tuhan, kami hanya rindu ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa.
baik dalam hidupku. bersyukur Tuhan kepada malam hari ini. Terima kasih buat kembali kesempatan ini Tuhan yang ada. Untuk kami ada dalam perundungan malam ini Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan juga kami boleh bersekutu Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong terus kami Tuhan, memampukan kami oleh pertolongan roh Tuhan. Terus kami terus berjalan dalam pimpinan dan pertolongan roh Tuhan. Hidup ini Tuhan terus Tuhan dikuasai oleh roh-Mu ya Tuhan, supaya terus kami boleh menghasilkan buah roh ya Pak. Semakin keinginan perbuatan daging semakin ditekan, semakin dibakar habis ya Tuhan, sehingga yang timbul adalah keinginan roh, yang timbul adalah buah roh ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berjalannya waktu yang terus kami jalani ke depan ini Tuhan, Tuhan semakin mendapati kami ya Tuhan, semakin berkualitas, semakin bernilai ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, umat ketebusan-Mu ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih malam hari ini Tuhan, mampukan kami Tuhan terus semuanya Tuhan. Tuhan sudah menolong seluruh umat-Mu, Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada pada malam hari ini. Seluruh situasi kehidupan kami, apa yang Tuhan izinkan kami lewati hadapi, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan setiap langkah kami, kehidupan umat-Mu Tuhan.
oleh pertolongan Roh Tuhan juga, waktu demi waktu yang kami jalani Tuhan, kami semakin dibawa untuk mengerti kehendak-Mu dan juga terus hidup dalam cara hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, bersyukur malam hari ini hadirnya umat-Mu, hadirnya setiap kami, hadirnya gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan di bangsa kami, di mana kami berada, di mana Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, di daerah kerja yang telah Tuhan tempatkan kehidupan kami di tempat tersebut Tuhan. Umat-Mu bisa terus ya Tuhan dimampukan oleh Tuhan untuk menghasilkan, mengerjakan sesuatu untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk umat-Mu ya Tuhan, untuk domba-domba-Mu ya Tuhan, bahkan untuk ya Tuhan daerah tempat di mana kami berada. Kami terus menjadi umat-Mu Tuhan, itu juga terus ikut bersama-sama ya Tuhan, dengan pemerintah kami, dengan pemerintah yang ada pada hari ini Tuhan, dan khususnya kerja keras dari pemerintah kami pada hari ini ya Tuhan, untuk ya Tuhan penanganan COVID-19 ini Tuhan. Dampak yang ditimbulkan, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, Tuhan tolong. Kalau katamu juga dalam pemutusan mata rantai kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkara, Engkau yang mampu, Engkau yang sanggup ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan terus secara rohani kami bisa terus ya Tuhan diingatkan Tuhan, bahwa hidup ini Tuhan hanya sementara, bahwa hanya Engkau yang bisa memberikan jaminan kepada kami Tuhan, jaminan segala-galanya Tuhan. Karena itu kami harus terus datang menyandarkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami syukur pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami semua, memberkati seluruh umat-Mu, memberkati semua kami yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan malam. Berkati terus Tuhan, waktu ke depan, perundungan firman-Mu Tuhan, bacaan demi bacaan yang kami baca Tuhan, biar kami semakin dibawa untuk mengerti Tuhan, mengerti kehendak. Kami bersyukur kami hari perundungan malam ini, dan Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan Shalom.